merasa puas. Nah, rekan-rekan media perlu kami sampaikan bahwa kami Sekretariat Bersama Gerakan Komunis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara masih terus berkomitmen setia pada perjuangan kami, yakni fokus pada pelestarian alam dan pengakuan masyarakat adat. Kita tahu bahwa salah satu bagian dari pelestarian alam itu telah kita upayakan dengan mendesak pemerintah untuk mencabut izin PBPH PT Toba Park Lestari. Dan kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah atas pencabutan izin PBPH PT Toba Park Lestari itu. Tetapi dengan demikian persoalan belum selesai. Kita tahu kita mendesak pemerintah untuk mencabut izin PBPH PT Toba Park Lestari itu karena ada konflik agraria yang berkepanjangan. Dan seiring dengan itu kita mau bahwa konflik diselesaikan, tetapi sekaligus negara hadir melalui undang-undang yang melindungi masyarakat adat. Karena itu kami sungguh berterima kasih kepada Badan Legislasi Nasional DPR RI yang sudah mengunjungi salah satu kabupaten di kawasan Danau Toba dan memanggil kami untuk ikut berdiskusi dengan mereka, yang kami yakini itu sebagai bentuk keseriusan untuk membuat rancangan undang-undang masyarakat adat ini menjadi undang-undang masyarakat adat secepatnya. Nah, dalam rangka itu kami tetap berkomitmen untuk mengawal, untuk membuat supaya semua kita melihat dan rancangan undang-undang itu tersosialisasikan kepada masyarakat-masyarakat dampingan kami selama ini, baik itu bersama dengan saudara-saudara yang sudah bergerak di akar rumput seperti AMAN, KSPPM, dan juga kami bahas itu sebagai langkah untuk semakin memahami undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini. Dengan demikian kami melihat tidak ada yang dirugikan masyarakat adat. Kami berharap rancangan undang-undang masyarakat adat ini yang kelak akan menjadi undang-undang masyarakat adat tidak merugikan masyarakat adat. Karena itu perlu didalami dulu, dikritisi dulu draft rancangan undang-undang ini, sehingga kami memberi saran, kritik, dan tentu kami persiapkan polisi brief ataupun berupa narasi, komentar, tanggapan terhadap draft rancangan undang-undang ini, hingga itu nanti menjadi pertimbangan bagi DPR RI untuk mengesahkan undang-undang ini. Nanti teman-teman akan memberi juga secara mendetail hal-hal yang perlu didalami, dan ada juga bagian yang menurut kami itu tidak perlu dimasukkan. Nah, misalnya tentang evaluasi, di dalam pasal itu dikatakan bahwa masyarakat adat itu dievaluasi. Kami kira itu tidak tepat, karena masyarakat adat itu adalah masyarakat yang memiliki hak sejak ia menjadi manusia. Dia melekat dengan adatnya. Karena itu tidak ada hak negara untuk mengevaluasi ataupun membatalkan kemudian hak yang sudah melekat dalam dirinya itu. Pada intinya, rekan-rekan media, kami Sekretariat Bersama Gerakan Komunis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara masih solid berkomitmen bersama untuk melanjutkan perjuangan kami selama ini, yakni untuk mendesak pemerintah agar secepatnya mengesahkan undang-undang masyarakat adat, sehingga masyarakat adat tidak ada lagi yang dikriminalisasi, masyarakat adat tidak ada lagi yang haknya dirampas, tanahnya dirampas, tetapi negara mesti hadir dan memberi perlindungan kepada masyarakat adat. Begitu secara singkat untuk ini. Sampai sekarang saya kira kita tetap komit dengan prinsip kita untuk terus mendorong pemerintah segera mengesahkan RUU masyarakat adat, karena memang itu adalah amanat konstitusi
yang selama ini justru simpang siur proses perlindungan dan juga penegakannya, maka harapan kita adalah bahwa RUU masyarakat ini menjadi satu keharusan agar negara tidak sampai terlalu lama untuk meninggalkan upaya perlindungan terhadap masyarakat adat. Nah, beberapa poin yang kemarin juga sudah kita sampaikan pada saat pembahasan RUU dengan Balik DPR RI sudah kita sampaikan, termasuk terkait dengan prosedur atau mekanisme pengesahan daripada masyarakat adat itu sendiri, juga dengan keberadaan masyarakat adat yang sudah dikukuhkan sebelumnya, bagaimana nasibnya ke depan, apakah juga akan kembali dievaluasi seperti yang disampaikan Pastor Walden tadi. Dan harapan kita, saya kira kita sepakat bahwa mereka tidak perlu lagi untuk dilakukan evaluasi, karena memang fakta dan kenyataannya mereka masih tetap ada, masih eksis, dan semestinya mereka juga harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, dalam penegasan itu kita sampaikan bahwa kiranya regulasi yang akan disahkan itu tidak lagi mencampuri apa yang sudah disahkan sebelumnya terkait dengan keberadaan masyarakat adat. Justru mereka adalah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberdayaan. Bagaimana kemudian memaksimalkan peran masyarakat adat itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan, tidak ada kepentingan atau komitmen pribadi kita untuk urusan-urusan yang menyimpang, tapi ini lebih pada kepentingan masyarakat sipil yang menurut kita layak mendapat perhatian dari negara dan juga perlu kita perjuangkan bersama demi penegakan hak-hak konstitusional warga negara. Mereka adalah bagian dari warga negara yang mungkin juga jauh sudah lebih dulu ada, sudah lebih dulu lahir sebelum bangsa Indonesia merdeka. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban mendasar saya kira bagi negara, dalam hal ini pemerintah, baik DPR RI maupun Presiden, untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat adat itu sendiri. Tidak hanya di Sumatera Utara, tapi ini di seluruh Indonesia. Saya kira banyak masyarakat adat yang mesti harus mendapat perlindungan, termasuk dengan hak-hak tradisionalnya yang perlu dijaga dan dilestarikan di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu sebagai perjuangan ini untuk terus diangkat, karena kita tahu bahwa ketika pemerintah khususnya DPR ya akan menerbitkan undang-undang itu waktunya lama gitu. Nah, oleh karena itu kita mendesak juga ini supaya kalaupun ini menjadi perhatian ya, tetapi tidak dibiarkan terbengkalai begitu. Nah, itulah salah satu juga kenapa Sekber Tukesu sangat concern terhadap persoalan ini. Baik.